Shalom, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya, Pak Bobi. Kali ini kita masih dalam pelajaran matematika. Oke, pada pagi hari ini Pak akan jelaskan kalian mengenai alat ukur waktu panjang dan berat. Tentunya kalian sudah belajar di kelas 2 ya. Yang pertama kita akan belajar alat ukur waktu. Alat ukur waktu menurut buku SPS itu adalah waktu adalah salah satu alat ukur baku untuk menentukan lamanya suatu kegiatan. Ini informasi tambahan untuk kalian. Ini dari Wikipedia Bahasa Indonesia. Waktu atau masa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seluruh rangkaian saat proses perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Oke, kali ini kita akan belajar alat ukur zaman dahulu. Pada zaman dahulu, alat ukur yang digunakan ialah apa? Ayo, siapa yang tahu gambar ini? Oke, Pak akan beritahu. Ini adalah alat ukur waktu pada zaman dahulu yang namanya adalah jam matahari. Jam matahari ini untuk berfungsi digunakan bantuan sinar matahari yang memanfaatkan sinar atau cahaya matahari mengenai jam ini sehingga akan membentuk bayangan dan bayangan tersebut akan menunjukkan arah atau akan menunjukkan waktu sudah pukul berapa. Selanjutnya gambar ini, siapa yang tahu gambar ini? Ayo, benar sekali, ini merupakan jam pasir. Jam pasir merupakan salah satu alat ukur waktu yang terdiri atas dua tabung gelas terhubung dengan sebuah tabung sempit. Jadi dia ada tabung di atas, di bawah, dan ada tabung kecil yang menghubungkan kedua tabung tersebut. Dan di dalamnya berisikan pasir. Namanya juga kan jam pasir. Oke, pintar sekali kalian. Oke anak-anak. Ini adalah alat ukur zaman dahulu. Mungkin kalian bisa menemukan alat ukur zaman dahulu selain yang sudah Pak tunjukkan. Oke, kita masuk dalam alat ukur zaman sekarang. Alat ukur zaman sekarang banyak sekali. Yang pertama itu ada jam dinding. Yang kedua itu ada jam meja analog, pintar sekali. Dan yang ketiga itu ada jam tangan ataupun ada stopwatch. Lama dari jam, jadi lama dari jam itu adalah 1/24 hari. Atau dalam satu hari itu ada 24 jam. Pada setiap jenis jam biasanya dilengkapi dengan jarum sekon. Jadi kalian bisa lihat ada berwarna merah ini. Ini merupakan jarum sekon. Ada jarum menit itu yang panjang. Jarum jam itu yang pendek. Jadi yang paling pendek itu adalah jarum jam. Yang panjang itu adalah jarum menit. Dan yang biasanya kecil berwarna merah atau hitam itu biasanya jarum sekon. 1 jam dapat dibagi menjadi unit waktu lebih kecil lagi, yaitu menit dan detik. Dalam 1 jam, siapa yang tahu terdiri dari berapa menit? Benar sekali, terdiri dari 60 menit dan 3.600 detik. Tingkat ketelitian dari jam adalah 1 skor. Jadi dalam 1 jam itu ada 60 menit. Jadi dalam 1 jam itu terdiri dari berapa detik? 3.600 detik. Ini merupakan contoh jam zaman now atau sekarang, yaitu jam tangan. Dan ini juga merupakan stopwatch. Siapa yang tahu stopwatch? Oke,
Pak akan jelaskan. Stopwatch biasanya digunakan untuk kegiatan yang memerlukan hitungan dari nol untuk mempermudah dan mempercepat pendataan. Misalnya mengukur kecepatan pelari dan perenang dalam sebuah lomba olahraga. Stopwatch memiliki tingkat ketelitian 0,1 sekon. Jadi kalian bisa tahu mana alat ukur zaman dahulu, zaman sekarang. Oke. Ini kita akan masuk dalam alat ukur panjang. Siapa yang tahu alat ukur panjang? Oke, kalau yang sudah tahu, good job. Yang belum tahu, mari kita belajar bersama-sama. Alat ukur panjang yang pertama itu ialah mistar. Mistar itu kalian sudah tahu kan, biasa digunakan di sekolah untuk menggaris atau mengukur suatu benda. Mistar mengukur panjang, contohnya mengukur panjang buku atau benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Jadi skalanya atau ukuran panjang dari mistar itu kurang dari 1 meter. Next, alat ukur panjang yang kedua itu ada apa? Ayo, yang digambar di slide. Kalian ada yang tahu? Yang pertama itu ada meteran roll kecil, mengukur panjang kayu atau benda-benda yang panjangnya hingga 10 meter. Yang kedua apa? Ayo, ya benar sekali. Meteran roll besar, mengukur panjang atau lebar tanah. Benda ini bisa mengukur hingga 50 meter. Jadi benda ini lebih besar daripada meteran roll kecil atau panjangnya itu lebih panjang dari meteran roll kecil. Yang ketiga, gambarnya ialah apa? Good job. Gambarnya ialah meteran pita. Biasanya digunakan oleh penjahit, dapat mengukur panjang kain hingga 150 cm. Jadi dari keempat alat ukur panjang ini, mana yang lebih panjang? Benar sekali, meteran roll besar yang mempunyai panjang 50 meter. Kita akan belajar alat ukur berat. Alat ukur berat yang pertama, ada yang tahu? Timbangan duduk. Timbangan yang biasanya digunakan oleh pedagang di pasar. Bisa menimbang daging, menimbang beras, gula, dan lain-lain. Yang kedua adalah timbangan gantung atau neraca, yang dimana ada dua gantungan yang biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda ringan seperti emas yang mempunyai ketelitian 100 mg. Siapa yang tahu mg? Benar sekali, mg itu merupakan miligram. Yang ketiga, ayo siapa yang tahu? Ucap. Yang ketiga adalah timbangan digital. Biasanya digunakan di supermarket atau pasar modern. Timbangan ini memiliki ketelitian yang lebih tepat. Yang keempat adalah timbangan badan. Berfungsi untuk menimbang berat badan. Jadi dari alat ukur berat ini yang paling ketelitiannya paling tepat itu apa? Ayo. Benar sekali, timbangan digital. Itu ketelitiannya lebih tepat dibandingkan timbang duduk, neraca, ataupun timbangan badan. Oke anak-anak. Kita akan belajar membaca tanda waktu jam analog dan jam digital. Jadi yang pertama kalian sudah belajar alat ukur nih. Alat ukur waktu, panjang, berat. Kali ini kita akan belajar membaca tanda waktu jam analog dan jam digital. Kalian akan bertanya, jam analog tuh yang gimana Pak? Jam digital itu yang gimana? Oke, jam analog seperti yang kalian lihat di slide kalian. Jam analog itu yang biasanya kalian kenal dengan namanya jam dinding atau jam meja, yang biasanya ditaruh di meja itu.
yang memiliki jarum jam, jarum menit, jarum sekon. Dan di sebelah kanan kalian itu ada yang namanya jam digital. Jadi kalian bisa lihat di slide, bisa bedakan jam digital dan jam analog. Kalau jam analog itu contohnya yang ada di jam dinding kalian. Kalau jam digital itu yang biasanya cuma muncul angka saja, dia tidak ada jarum jam, jarum menit, ataupun jarum sekon. Oke, inilah contoh jarum atau jam analog dan jam digital. Oke, kali ini kita akan belajar membaca dan menuliskan. Yang pertama itu jam analog. Siapa yang tahu nomor 1? Jarum panjangnya nih di 10. Jarum pendeknya di 10. Jarum panjangnya di 2. Jadi kita bisa membacanya benar sekali. 10, jam 10 lebih 10 menit. Jam 10 itu karena jarum pendeknya itu berada di angka 10 dan jarum panjangnya berada di 2. Jadi tiap menit dari 12 ke 1 itu dia mempunyai 5 menit. Jadi kedua berarti tambah 5. Jadi 10. Benar. Dan kalian dapat menulisnya seperti yang ada di slide. 10.10 atau jam 10 lebih 10 menit. Oke, yang kedua. Benar sekali. Dibaca pukul 02 lebih 55 menit. Dan dapat ditulis 02.55. Yang ketiga, dibaca pukul jam 3 pas atau biasanya kita bilang jam 3 tepat dan dapat ditulis 03.00. Dan yang keempat, dibaca pukul jam 1 lebih 36 menit dan dapat ditulis 01.36. Dan yang kelima, dibaca pukul 12 lebih 20 menit dan ditulis 12.20. Dan mengukur panjang. Jadi kali ini kita punya gambar rumah nih dan sebuah mister. Untuk mengukur panjang rumah ini, kita taruhnya dari mister yang ada nolnya. Dan dia berhenti di mana? Angka berapa? Garis rumah di bawah hijau. Dan dia berhenti di angka berapa pada mister? Benar sekali. Pada angka 4. Di panjang gambar rumah itu adalah 4 meter. Oke, kali ini juga ada contoh sebuah besi dan mister. Besi itu panjangnya berapa? Kita lihat dari 0, berhentinya di mana? Oh, benar sekali. 7 meter. Oke, sampai sini kalian sudah paham? Kalau sudah paham, katakan yes, yes, aku bisa. 1, 2, 3. Yes, yes, aku bisa. Next, kita akan belajar mengukur berat benda. Di sini ada sebuah timbangan duduk yang biasa digunakan di pasar-pasar. Itu di atasnya ada timbang telur. Siapa yang tahu? Ayo. Benar sekali. Beratnya ialah 3 kg. Dan gambar yang kedua ada labu nih. Berapa beratnya? Kita lihat. Jarumnya berhenti di angka 4. 4 kg. Oke, next. Jadi Pak sangat berharap
Oke, kali ini Pak punya pesan untuk kalian untuk belajar hubungan antar satuan waktu panjang dan berat. Karena minggu depan kita akan belajar mengenai hal ini, hubungan antar satuan waktu panjang dan berat. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. God bless you.